Bunga Lili Kembang Sekuntum. Cakep. Lila Lover, Assalamualaikum. Kurang semangat deh jawabnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Aduh, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Hari ini Kak Fitros kedatangan narasumber. Sebenarnya bukan narasumber, beliau ini adalah yang punya, nanti kalau kita macam-macam kita bisa disuruh hengkang Cila. Lewat pintu belakang. Iya, sebenarnya beliau inilah the man behind Lila dan juga bincang-bincang Lila, dan mereka adalah orang-orang yang berada di balik berdirinya dan majunya Lila, yayasan ataupun perguruan Lila. Nah, hari ini mungkin kayaknya satu dekade satu kali bisa mungkin bertemu ya, Ma. Yang berkumpul bersama. Iya, soalnya beliau ini orang-orang hebat, orang-orang sibuk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Asik. THR siap. Nomor rekening tadi udah. Belum. Oke, Lila Lover, hari ini kita berkesempatan bisa berkumpul bersama jajaran komisaris Lila. Asik. Kalau jajaran komisaris berarti nanti ada perhitungannya ya nih ya. Teacher Lili dan beliau ini adalah mereka semua nih adalah orang-orang yang berada di balik kesuksesan Lila seperti yang Lila Lover lihat dan juga nikmati sekarang ini. Nah, tentu sebagai narasumber yang paling utama adalah Kanjeng Mami kita, Nenek Lila. Tepuk tangan untuk Nenek Lila. Silakan Nenek Lila perkenalkan diri biar semua Lila Lover kita lebih akrab dengan Nenek Lila. Nenek Lila. Nama kepanjangan nenek. Nama Kita kan taunya nenek. Ya siapa tahu nanti banyak juga yang mau reuni sama nenek. Oh itu ternyata. Iya, udah pada kangen ya, nenek jarang ke sekolah masalahnya. Iya, betul. Nama panjang nenek siapa, Nek? Pendek namanya cuma. Pendek. Siapa tuh? Nenek Azmiati. Wah, Nenek Azmiati. Nama beken nenek ada nggak seperti Kak Fitros? Oh, enggak. Oh, nggak ada. Ada. Atigoba. Nama kampung nenek Oh, gitu. Atigoba. Oh, baik. Ternyata dari dulu sudah ada ya nama beken ya. Dan nenek ini adalah motivator utama di belakang kakek Lila dan juga tentu jajaran komisaris Lila. Tepuk tangan dong. Dimana kalau kita dengar sebuah pepatah bahwa di sebuah negara jika wanitanya hebat maka insya Allah hebatlah generasinya. Nah, beliau ternyata adalah insya Allah figur seorang wanita dan ibu yang hebat, bisa menyatukan 5 kepala yang berbeda sehingga bisa menghasilkan sebuah sekolah yang juga sangat memperhatikan untuk kemajuan generasi ya, karena tujuan visi Lila sendiri adalah membentuk generasi dengan akhlakul karimah yang kreatif dan juga inovatif. Terima kasih Nenek Lila yang sudah menjadi seorang ibu tauladan yang baik. Nah, nanti kita akan tanya-tanya, tapi sebelum itu kita akan berkenalan dengan masing-masing. Kita mulai yang paling muda terlebih dahulu. Ada salah ya. Silakan. Berdasarkan iya. Uban. Yang paling muda berdasarkan uban. Iya. Berdasarkan uban ya. Ada Uda Al. Silakan Uda Al. Yang untuk memperkenalkan diri sebenarnya nama lengkap aja, namanya Safrial. Saya sendiri adalah salah seorang penerus dari kakek Lila. Iya. Yang kebetulan profesi yang saya pilih sendiri juga adalah profesi kakek Lila. Betul. Tapi itu atas pilihan sendiri, bukan di harus diperjelas. Ya, bukan dipaksa ataupun diinginkan oleh kakek Lila. Walaupun karir di bidang kesehatan tidak secemerlang kakek Lila. Masya Allah. Belum. Udah hampir pensiun juga. Karena keterbatasan dalam hal-hal yang mungkin yang tidak bisa kita itu kan, dalam artian setiap kita kan punya permasalahan, ada hal-hal yang di belakang kita, latar belakang kita yang ada yang kita prioritaskan atau skala priority dalam hidup kan. Nah, makanya berat dah. Sudah dipersiapkan. Mulai itu udah langsung levelnya.
nancep gitu ya. Rocky Gerung. Nah, jadi kebetulan saya Kacamata sendiri emang kayak Rocky Gerung tuh. kebetulan saya sendiri juga bertugas bukan di Sumatera Barat, tapi di Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Dan untuk itu saya lebih cenderungnya kepada seorang PNS, pegawai negeri sipil di bidang kesehatan. Ya, oke. Asik, tepuk tangan dong. Untuk yang paling muda, bukan ya. Kalau Daal berarti yang anak nomor 1 nenek ya nenek. Nenek nomor 1. Baik, sekarang kita pindah dulu ke Angah. Karena kalau orang Minang bilang itu anak yang di tengah. Ada di sebelah kiri saya dan yang paling ganteng juga. Dan ternyata Angah ini profesinya adalah sekarang udah profesor ya Nga? Iya. Di sebuah universitas terbaik di Indonesia, apalagi kalau bukan ITB. Kita minta memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya Angah. Baik, saya diberi nama Syafrizal Asik. dan sekarang Nama beken bertugas nggak ada. Nggak ada. Zalil. Zalil. Oh, Zalil. Iya. Sehari-hari bertugas di kampus ITB sebagai dosen di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Waduh, teknik pertambangan dan perminyakan ini atas permintaan pribadi, memang keinginan sendiri atau paksaan? Enggak, dulu mau pilihan. Wah, tapi kalau profesor ini kan memang cita-cita dari kakek Lila juga ya? Ya, memang papa yang paling banyak mendorong dulu. Masya Allah, gimana perasaannya sekarang nih Nga? Udah bisa mencapai apa yang menjadi impian dari kakek Lila. Alhamdulillah. Agak ekspresif dikit bisa nggak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau Angga mungkin Kalau ekspresif dia nggak profesor. Kalau profesor itu kan biasanya levelnya tuh konferensi internasional. Nah, Memang harus Alam tenang. Arbawa gitu ya. Gak sama kayak kamu Cila. Celamitan. Makanya nenek. Dia S5 loh. Enggak Kalau kita kan tamat-tamat ya. alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah. Boleh nggak belajar? Alhamdulillah. Ekspresi. Oke, kita lanjut. Terima kasih buat penjelasannya yang cukup Padat. membahagiakan, singkat, padat. Tapi kalau orang les bicara dikit, ini dikit aja bicaranya udah bikin bahagia ya. Aduh. Baik, kita lanjut Kan tadi ke kita sudah dikasih itu kanebo kering. iya. Astagfirullahaladzim, jelasin. Emang dibilanggarin. Kanebo kering. Kanebo kering. Katanya harus bisa lunain. Cool gitu kan. Oke, memang ini ciri khas. Boleh kata itu. Kursinya pencong. Iya, bencong. Bahasa apa itu? Oke, memang itu ciri khas ilmuwan Cila. Cila kalau jadi memang kamu nggak cocok untuk jadi ilmuwan. Ya kalau kamu cocoknya memang untuk Mengulang-ulang ini. Itu keahlian aku itu. Kan kalau bahasa Minangnya lancar kaji dek diulang. Oke. Jadi jalan dari Tampu ha. Iya. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Di antara keluarga kayaknya beliau adalah yang paling hitam. bukan. Jangan Diri sendiri nggak boleh. tapi kan Cila tapi kalau Sule itu bayarannya tapi karena dia suka ngebully dirinya sendiri. Jadi nanti dibayar paling tinggi. Iya. Nanti kita boleh diri sendiri. Beliau ini adalah anak tengah juga ya, nenek ya, dan konon yang paling disayang. Silakan memperkenalkan diri. Mulai buka ya. Jadi juga Kalau dekat dilihat-lihat agak mirip Syaruk kan. Perkenalkan dulu ya, nama Dasrizal, panggilan Hitam. Hitam. Memang beda sih. Rizal Hitam. Saat ini tinggal bukan di Padang tapi di Tegal. Jauh. Jawa Tengah. Ya, jadi sehari-hari jualan warteg sih. Bukan warung Padang. telur Brebes. Harusnya jangan warteg Dadas. Warung makan nasi Padang dong. Bukan warteg. Warteg. Warteg ala Ala Padang. Iya.
Oke, dengan omsetnya yang lumayan ya. Lumayan. Memang crazy rich. Nah, itu sampingan loh, sampingan. Wih, luar aslinya biasa. ini, Yang aslinya- utama? Yang utama kerja di salah satu perusahaan farmasi. Asik, luar biasa. Jadi yang kesehatan sebelah sana semua. Iya, oh iya juga kesehatan. Ini yang luar resep kami jual. Iya. Cocok. Wah, ada hubungannya. Iya, iya. Makanya Tapi bisa akrab di-mention. nggak berdua? Akrab. Habis ini kami ke Levi's kok. Iya. Bali baju rayo. Nggak langsung ke toko Iko nak. Oke, sudah 3 orang dan ada yang keempat di antara berlima. Sebetulnya bungsu atau enggak sih? Bungsu Langsung nggak laki-laki. jadi. Oh, bungsu nggak jadi. Digagalkan. Iya, Gagalkan karena Lili. bungsunya. Silakan memperkenalkan diri Dazul. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh kan, giliran yang aslinya grogi gitu ya, betul. Hati-hati nanti honor bisa dikurangi. Oh, iya. Itu motivasi ya. Perkenalkan saya nama lengkapnya Zulfahri, Asik. panggilan si Zul aja sih, Zul ya. Kalau orang Padang Zul udah pasti biasa. Bu. Terus sekarang anak keempat ya, Anak walaupun keempat. sebenarnya kalau dalam canda-candanya selalu yang keempat dia, yang kelimanya di sini. Ternyata termasuk kaum yang dibully. Ya, nama Buni kan. Yang banyak bully. Sekarang berdinasnya di Jakarta, kebetulan Jakarta. di salah satu BUMN, bergerak di bidang finansial. Dan alhamdulillah per awal Februari kemarin diserahi amanah sebagai salah satu pengelola di BUMN juga di bidang syariah. Asik. Berarti kita bisa win-win solution nanti ya nih Iya. Dazul ya. Nanti dapat transfer bagi 2. Win-win kan? betul. Salah ngomong saya mah. Oke, tepuk tangan dong untuk Dazul. Dan yang terpaksa kita akui sebagai anak bontot dan anak bungsu Paling cantik. paling cantik ya, the prince, the one and only princess di keluarga Lila. Dan sekarang kayak dipaksa ya untuk memikul tanggung jawab untuk mengelola Seperti yang peralah. iya, mengelola Lila ini, yayasan Lila, perguruan Lila. Boleh kita tepuk tangan untuk Uni Lili, si bontotnya Nenek Lila. Nah, silakan perkenalkan diri lebih lanjut lagi. Masih baru perkenalan. Nggak apa-apa, mana tahu ada fansnya yang baru kenal seujung ya. Enggak, biar jelas benar dia anaknya Lila gitu. Akuan di atas ya. Oke, silakan kelima, benar kan ya? Iya. Ada kakak nggak? Kakak lama. Kakak ya. Ada Ya, kartu kakak. keluarga, tapi pas bagian belakang nama orang tua tuh beda sih. Status tidak diakui, diragukan. Sudah? Sudah. Baiklah, perkenalkan nama saya Lili Amniati, biasa dipanggil Lili. Sekarang ini bertugas di Lilah ini sebagai penanggung jawab untuk kemajuan Lilah. Seperti itu. Iya, less is more ternyata ya. Udah Dan gitu aja. dipercayakan Oke. oleh Uda-Uda Uda-Uda. sama mama sama papa untuk mengembangkan ini, dan insya Allah itu juga untuk kita bersama. Asik. Agak kalem ya di sini ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Beda. Kayaknya ada perasaan hawa-hawa terintimidasi. Belum, ini belum, baru awal perkenalan kan. Iya, baik. Lila Lovers, kita akan mencoba menggali bagaimana sih sebetulnya di keluarga Lila ini sampai pada akhirnya spirit yang dipegang oleh kakek Lila ini bisa tertransfer kepada semua tim komisaris dan bersama-sama untuk mengelola, mungkin direct and indirect ya, bisa bersama-sama membersamai Lila sehingga bisa usia Lila di 18 tahun ini sudah sangat
berlari kencang ya nih Lilia. Dari tadi siswanya cuma 30, sekarang sudah 400-an lebih. Sudah 400, itu prestasi yang luar biasa. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika kita bertemu dengan mama-mama Lila yang anak-anaknya itu sudah di universitas. Itu kalau lihat podcastnya Kak Fitros, podcast kita di Bincang-Bincang Lila, DM nih, wah Kak Fitros ini hostnya Lila ya, katanya Bincang-Bincang Lila ya. Aduh, kami titip salam untuk teacher Lila dan semua teacher. Ya, kami rindu. Kayaknya punya bonding yang bagus dengan baik dengan siswa dan juga orang tua. Udah ada yang di ITB juga. Iya, wah, ada 2 orang. ada anaknya. Nanti dicoba informasi. Wah, luar biasa kan, tepuk tangan dulu. Dan ini sudah pasti bukan kerja gampang, ya kan? Dan yang pasti motivator terkuat yang ada di antara mereka ini, para komisaris ini adalah kakek dan nenek Lila. Nah, kita akan gali nih sebetulnya bagaimana sebetulnya Uda, Uni Lili dan juga nenek Lila melihat sosok kakek Lila ini dalam mendidik terlebih dahulu, sehingga akhirnya spirit, value dan juga filosofi yang ditanamkan oleh kakek itu bisa kita lihat tertransfer. Bagaimana ketika nih Lili dan juga Uda mengelola Lila, dan pesan-pesannya itu didapatkan oleh semua, baik para pengajar, kemudian juga semua karyawan, siswa dan juga orang tua. Ini kan nggak gampang. Ini betul-betul harus berasal dari hati gitu kan. Nah, sebagai yang muda dulu, silakan. Nah, gimana sosok figur si kakek Lila ini? Oke lah. Kakek Lila bagi Daal sendiri. Jangan nangis dulu Daal. Memang gitu karena belum makan kan. Puasa. Masih lama cuy. Jadi kakek Lila bagi Daal sendiri itu adalah sebagai satu sosok yang begitu Daal idolakan. Baik kakek Lila itu sebagai teman sejawat, sebagai papa, sebagai orang tua, kemudian juga sebagai motivator dalam kehidupan Daal, dan itu yang Daal nikmati sekarang ini. Sebagai contoh, disiplin waktu, apapun yang dikerjakan outputnya gimana, itulah papa. Nah bukan, itulah papa. Nah, jadi papa itu memang selalu memberikan sesuatu itu, bukan sekali mengajarkan kehidupan itu seperti ini, bukan, tetapi di saat waktu tertentu. Nah, itu tuh papa mau seperti itu, bla 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 bla, gitu Pak. Kalau papa ada penjelasan yang ada masuk akal gitu ya. Nah, kemudian papa itu dalam berumah tangga pun Daal juga banyak belajar, karena Daal begitu dekat dengan papa karena kami satu profesi. Dalam berumah tangga tuh papa kalau ada permasalahan tidak pernah mau langsung marah. Papa pasti diam, kemudian dicari di mana celah yang akan bisa nanti memberikan pandangan, memberikan itu agar bisa dijadikan masukan gitu. Nah, misalnya ke Dadas juga sering diajak ngobrol kalau ada hal tertentu, tapi akhirnya cair. Jadi nggak ada permasalahan yang sampai menimbulkan clash gitu. Nah, itulah papa. Cuma satu yang Daal masih ingat, papa itu yang paling utama di semua termasuklah karena papa juga dosen di Perintis. Kebetulan staf-staf Daal di Dinas Kesehatan itu terbanyak adalah analis juga, karena Daal juga di Laboratorium Kesehatan Daerah. Nah, itu adalah mahasiswa papa. Satu aja mereka yang mengingat, papa itu yang paling tidak bisa ditipu adalah papa itu disiplin waktu. Kalau papa itu ngajar jam 7 kurang 5 udah harus sampai. Jam 7 kurang 3 pintu ditutup, dikasih kursi, tidak boleh masuk lagi. Itu ciri khas papa di FK Unan. Memang sangat mendisiplinkan diri. Karena papa itu berprinsip satu. Kalau masalah kita kesehatan, kalau masalah waktu, kalau kita tidak disiplin waktu, nyawa hitungannya. Betul. Kalau masalah ekonomi, uang kekurangan kita bisa diganti, tapi kalau nyawa tidak bisa diganti, beban moral gitu. Yang akan kita tanggung seumur hidup. Ya, itulah yang selalu papa tenangkan. Makanya Daal lebih banyak belajar dari papa itu adalah sebagai sosok, ya sebagai temannya juga, sebagai teman sejawat ya juga, sebagai orang tua tidak usah ditanya, memang bapak orang tua. Kemudian begitu banyaknya filosofi hidup yang Daal dapatkan dari papa. Baik. Satu kata tuh memang yang sangat menonjol dari kakek yang juga dirasakan oleh di sekolah ya, disiplin itu terkenal, yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita lihat dulu sudut pandang Bapak Profesor. Gimana sih figur kakek Lila di mata seorang Dazal?
Iya. sebagai anak kedua. Apakah Dada cukup dekat gak sama papa? Yang pertama yang disampaikan Daal benar semua. Ya, jadi itu papa gitu ya. Terus yang kedua yang yang menjadi referensi atau acuan ke papa, papa itu nggak pernah kalau kita minta sesuatu tuh sekali langsung ada, itu nggak pernah. Oke. Jadi Butuh kita untuk bersabar. ya, jadi artinya sebagai contoh, kalau kita bilang perlu buku, hari ini ada langsung. Tapi kalau untuk keperluan yang lain pasti papa tidak akan langsung ngasih gitu ya. Nah, jadi artinya memang untuk edukasi bagi papa Prioritas. itu prioritas utama. Terus yang kedua, papa selalu menekankan gitu ya. Jadi kalau sudah punya satu target, artinya profesi dosen berarti kan harus mencapai yang paling tinggi. Dan sebelumnya saya sempat kerja di mana-mana gitu ya, kerja di industri, kerja di mana-mana. Terus papa ngingatin, udah puas belum kerja? Karena karir kan masih akhirnya sebenarnya papa pingin anugerah guru besar papa hadir gitu ya. Tapi itu yang rasanya nggak kesampaian karena tadi itu masih keasikan main di luar kampus tadinya. Gitu aja. Aduh, jadi pengen mewek. Tepuk tangan dulu. Ini kayaknya agak susah mengulik dari sudut pandang seorang profesor gimana kakek Lila sebagai seorang ayah. Tapi ternyata walaupun kakek Lila terkenal sebagai pribadi yang sangat disiplin, keras, tapi ternyata begitu beliau sekarang sudah tidak ada, berasa sangat dirindukan ya. Tapi ini nanti juga akan kita korek ya Dek Cila ya. Pada saat itu sikap kakek kira-kira bisa diterima nggak oleh semua anak? Tapi tahan dulu karena masih belum ada yang belum kita belum gali dulu nih. Yang Dadas dulu ya, ke gilirannya Dadas nih. Kayaknya nggak ada lagi deh. Nggak bisa, nggak bisa kan kalau Dadas nih kan memang kesayangan papa, kesayangan mama juga gitu kan, pasti punya penilaian. Moga-moga amin. Amin. Jangan salah, ekspresi sayang orang tua itu terkadang kepada beda-beda anak beda ekspresi, betul nggak Nek? Kak Fitros katanya kalau Om Das ini anak yang paling tertib, baik hati. Tunggu. Suka menabung. Sebentar. Nonton. Makanya Bulan puasa nggak boleh bohong. Mama paling sering ke sekolah. Silaturahim sama guru. Sama polisi juga. Tolong itu diceritakan dengan seksama Dadas. Ini kayaknya menarik untuk kita ulik. Kalau misalnya dibikin sebuah cerita sinetron kayaknya bagus nih. makanya mama paling sayang karena sering bersilaturahmi. Cila. Nanti kita akan tanya Nenek Lila ya. Sekarang Dadas pengakuan dosa dulu. Ya kalau papa sih di mata kita memang ya, Dadas jangan nangis dulu Dadas. Bentar. Itu memang luar biasa ya. Memang papa itu udahlah, benar udah di capture semua nih. Sama dalam paling satu lagi tambahan, papa itu orangnya itu nggak pernah maksain apa yang dia mau. Oke. Jadi dia itu kamu mau apa ya udah jalanin gitu loh. Yang penting kamu komitmen dengan apa yang kamu Pilih. Gitu papa. Kalau ke Dadas dulu papa kalau pernah ngobrol-ngobrol dari hati ke hati, kira-kira apa sih pesan ataupun yang paling berkesan buat Dadas? Barangkali titipan cerita-cerita dari papa nih. Kalau papa sih, kalau sama Dadas gimana? Dadas kan memang orang yang paling berhasil ya di antara mereka. Amin. Dari dulu ya maksudnya. Iya, luar biasa. Jadi yang paling berhasil Dadas, kalau Daalding kagak lah. Karena Jadi tadi menjelaskan Kesabaran. Iya. jadi ya papa Bunda selalu banyak tahu dia. Kayak jadi apa yang lu maunya apa ya udah kerjain gitu. Yang penting kamu tanggung jawab. Oh, kamu mau kerja ya udah kerja. Gagal kerja ya udah maunya apa lagi gitu loh. Oke. Oh, mau usaha ya udah usaha. Nggak pernah papa itu, walaupun alhamdulillah beliau tuh punya duit ya. Tapi kita mau mulai waktu jatuh masih ingat nggak kerja di
tahun Letulip, berapa ya? letulip. Tahun iya, pas keluar kerja. Ya. Oh, waktu Dadas keluar berhenti kerja. Ya, terus papa nanya mau ngapain? Ya udah, buka kafe, jangan. Buka warung dulu. Oh. Dikasih modal cuma 300.000. Oke. Serius. Seperti itu ya? Iya. Nggak pernah papa itu, padahal Langsung kalau papa mau beli ruko bisa, sewa ruko bisa, tapi nggak. Belajar dulu, temukan dulu feel-nya di sini baru. Itulah papa. Jadi papa itu nggak mau instan dan dia nggak pernah memaksakan kehendak. Itu sih. Mata Dadas. Kalau dipikir-pikir mungkin ada sedikit raja tega, tapi sebetulnya ada hikmah. belajar. Iya, ada Emang Iya, iya? karena kalau kita dibiasakan manja, kita nggak akan ketemu value dari sebuah kehidupan, Betul. ya kan? Oke, luar biasa. Nah, kayaknya banyak hal menarik yang akan kita tanyakan kepada Dadas. Enggak, tapi sudah kita, Baik, kita pindah dulu ke Dazul. Bagi Dazul, papa tuh gimana sih? Udah ke bagian yang keempat. Iya. Papa pernah marah nggak sama Dazul? Boleh jujur ya di sini. Jujur dong. Bulan puasa nggak boleh bohong ya. Jadi kalau udah tadi tuh bilang papa baik, papa begitu. Kalau di Jul sih papa tuh nggak pernah baik dari awal. Jadi Jul memang orang yang paling nggak pernah berdamai dengan papa. Oke. Sampai pada titik tertentu ya. Jadi Karena biar- memang begitu, nggak semua anak bisa menyerap langsung sikap orang tua yang mungkin tidak sama dengan apalagi anak-anak yang dalam masa transisi gitu ya. Ya, jadi ini dialami sama Dazul. Iya, sejak awal sih karena memang kan udah tiganya deketan ya. Dekatan terus mereka tuh kayak seperti papa tuh udah kecurah energinya buat yang bertiga gitu. Pas dapat keempat laki-laki lagi gitu ya. Agak tersisihkan Agak gitu. tersisihkan. Padahal kan maunya sih memang anak perempuan sih memang papa waktu itu ya. Nah di titik itu memang nggak pernah berdamai dengan papa. Kalau walaupun sudah sejak SMP, SMA itu udah nggak pernah ada di rumah, jarang di rumah, pasti sibuk Bentuk aja di luar. pemberontakan waktu itu. Habis itu kuliah ke Bandung, itu juga pulang-pulang kalau liburan tuh nggak pernah mau ada di rumah, karena kalau ketemu sama papa tuh kayaknya cuman sehari pertama doang bisa damai, habis itu berantem, even hal-hal yang kecil, masalah makan, Debat masalah gitu ya? itu, iya, tapi nggak debat vokal ya, Iya. maksudnya nggak suka udah gitu. Sampai pada titik 2003 waktu umroh pertama. Ya umrah pertama ya. Dan saya waktu itu bisa membiayai umrah sendiri gitu. Dia di Mekah di hotel. Saya memberanikan diri tanya ke papa langsung. Jul diakuin nggak sih Pak sebagai anak papa? Masya Allah. Papa udah fokus sama Lili dan Daal. Kelihatan banget sayang sama Lili dan Daal. Oh, itu langsung frontal. Iya, nanya. Dan itu kali pertama Jul bisa bicara secara dari hati ke hati ke papa, karena selama ini selalu bicaranya dikit-dikit aja. Karena kalau agak banyak kata-kata pasti berantem habis itu. terkonfrontasi. Terus Dadas itu udah fokus, mama udah fokus aja ke Dadas gitu. Ijul sama Dazal tuh gimana Pak? Bilang gitu kan. Kami kan juga butuh dianggap ini bestie sama. berdua. Enggak bestie, karena Jul ngeliat Dazal tuh juga Kamu pada sisi yang terzolimi. struggle sendiri aja Iya, gitu. betul. Tapi Betul begitu Dazal. tapi beliau bisa membuktikan dengan Prestasi. dia nggak boleh bawa motor Dazal. Dia udah bawa motor, dia nggak boleh naik gunung, dia udah naik gunung gitu kan. Tapi pada saat endingnya beliau membuktikan dengan prestasi-prestasi. Dan alhamdulillah waktu itu di 2003 3 tahun kerja, waktu itu juga ngerasa udah keren banget bisa bayar umroh sendiri gitu ya. Udah jadi pejabat di perusahaan dulu tuh masih swasta gitu. Nanya balik lagi ya tadi yang nanya di Mekah tadi, nanya posisi kami seperti apa Pak gitu. Jawaban Bapak kayak apa Dazul? Kalian masih kecil, Sul dan Zal. Papa udah percaya kalian akan jadi orang. Masya Ya Allah. Allah, ternyata itu. Apa yang di luar ekspektasi kita ternyata. Dan itu air mata udah nggak tahu lagi. Oh itu momen adiknya papa meninggal ya mah? Iya, baik. Awak bayi pertama. Iya pertama adik papa meninggal dan kami pelukan nangis. Dan saat ini ketika saya menjadi bapak, semua yang papa lakukan itu Ke flashback. itu jadi kayak ilmu banget bagi kita tuh buat ngedidik anak-anak kita gitu. Beliau nggak banyak bicara, ngasih contoh saja gitu ya. Idealisnya seperti apa gitu, yang awalnya kita bilang apa sih harus begini amat gitu. Nggak bisa ditawar-tawar Iya, ya. nggak Apa tahu. yang sebelum menjadi aturan nggak bisa ditawar-tawar. Setelah menjadi bapak baru nyadar apa yang papa semua lakukan itu
jadi guru banget, jadi modal banget buat kita buat gedein anak-anak gitu. Baru kita bisa ngerasain ternyata kenapa papa keras adalah kekhawatiran beliau dalam mengarahkan anaknya gitu ya. Yang saat itu mungkin kita merasa kok agak kejam gitu barangkali ya Dazal. Dazal gimana? Merasa dizolimi juga dulu waktu itu, merasa disisihkan Dazal. Tapi hanya memendam. Dari SMA udah sudah nggak banyak di rumah berinteraksi gitu ya. Itu Dazal Dari ini sini. tempatnya di sini. Dazal udah pindah nggak di Ulakara. Dazal di sini. Baik. Itu bentuk protes waktu itu. Waktu itu sampai bebas yang tadi motor sama naik gunung. Iya. Tapi kalau diingat-ingat lagi flashback dengan aturan papa yang sangat disiplin, korelasinya bisa dirasain sekarang nggak Dazal? Ada nyesel nggak? Nyesel juga aku nggak ikhlas dulu ngikutin apa kata papa gitu kan? Seperti Ijul bilang tadi. Jadi artinya zaman saya kuliah dari SMA gitu ya, kan punya ini sendiri gitu ya, punya pendirian sendiri, punya teman sendiri gitu ya. Akhirnya kalaupun itu pun kalau misalkan liburan kuliah pun kan jarang pulang dulunya, karena pergi ke Lombok, kemana-mana, naik Gunung Rinjani gitu ya. Wah, dari hero ini. Jadi akhirnya biasanya kita kalau nenek bilang papa pasti nggak akan pernah ngantar mau ke stasiun poolnya ANS. Terus kalau udah seperti itu Ya, apa udah, perasaan? Ya kan biasalah kalau udah jalan sampai Endarung habis itu udah ini lagi, udah kebayang teman-teman di Bandung. Udah hilang gitu ya. Jadi kesedihannya dibawa hilang Tapi gitu mungkin aja. karena faktor trust papa tadi ya. Iya. Jadi bukan berarti ke Uda dan Lili papa nggak trust ya gitu ya. Maksudnya ada bagian yang mungkin papa tuh udah iya, karena kan orang tua udah bisa ngeliat anak ya. Sekarang kan kita udah ngerasa ya, kita anak mana yang perlu kita bimbing seperti ini, mana yang mau kita lepas aja, itu kita udah bisa lihat dari sekarang kan. Almarhum kakek udah, ini dua anak ini udah kuat nih, udah aman dia Fondasinya, mentalnya atau apanya mungkin udah pengelolaan lepas diri. nih. Buktinya Edas kan, Iya. tahun kedua kuliah disuruh pulang ke Padang. Tolong diceritakan. Kita balik ke sini. Karena Dazal merasa itu di Bandung pakai tangan nggak tahu pulang gas. Kebetulan sakit. Akhirnya alasan sakit. Jadi harus operasi ke Padang. Jadi Om Das ini sempat dicabut surat izin merantau. SIM. Oh ya SIM-nya. Aduh, nah sekarang gini, ini Lili lagi, ini Lili belum ya. Nah, ini Lili gimana nih? Kalau ini Lili sendiri melihat figur papa yang keras, apakah pada waktu itu sebagai seorang ya, katakanlah remaja yang sedang bertumbuh, tentu banyak ledakan-ledakan anak kesayangan. Apalagi anak perempuan satu-satunya kan yang diharapkan. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Cuma ngabisin Kami masih durasi. ingat tuh ya, jajaran Sorry, belum lahir aja tempat kopi udah dibeliin. yang listrik, yang udah ada. Ini kayaknya udah memperlihatkan protes. Nenek, mohon maaf. Belum lahir loh. Tanya sama nenek itu. Kalau Biswas kayaknya belum lahir udah kesel duluan. Ini Lili gimana sih nih Lili? Belum lahir aja nih Lili. Ingat. Sudah dibenci. Tapi Dada sayang nggak sama nih Lili? Sayang nggak? Udah terlanjur lahir. Udah terlanjur lahir. Seru. Tolong dipotong 10%. Tidak bisa, tergantung win-win solution. Udah negosiasi. Nah, tapi memang ini dinamika kalau orang tua yang memiliki anak kesebelasan. Kita minta juga nih sudut pandang Nenek Lila. Tapi terus belum. Belum. Belinya belum. Tapi katanya nggak usah durasi. Durasi. Baiklah. Oh, ada yang ini kayaknya mau tolong diamati, ini kayaknya unek-unek nih. Udah 2 malam bikin. Oh, narasi. Ini kayaknya ungkapan hati yang tertindas. Silakan. Toilet tadi di mana ya, Bu? Waktu dan tempat dipersilakan. Kayaknya mungkin tentang saya ini sebenarnya. Udah tahu, udah feeling. Nenek sabar dulu ya, Nek. Iya, kalau Lili kebetulan ya alhamdulillah. Tisu mana tisu? Ditakdirkan sebagai anak bungsu gitu. Dan perempuan. Dan Satu-satunya, the one and only. Cuman ya itu didikan papa yang kemarin juga sudah disampaikan tidak pernah dimanja.
Yakin Dadas nggak pernah dimanja. Iya, memang enggak. Dan udah pun mungkin kalau dibilang memanjakan sekali Lili enggak gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya kami tidak pernah seperti tadi yang disampaikan Dazal atau Dazul tadi, apapun apa sih papa yang nggak bisa belikan gitu, bisa gitu. Tapi beliau nggak pernah misalnya juga, "Pa, mau beli buku ini untuk apa?" Oke, harus jelas. Buatkan kayak proposal, buatkan jumlahnya berapa. Nah, nanti lihatkan ada harga kan di sana, itu betul-betul dibuktikan ke papa harganya berapa, ini berapa. Jadi yang penting papa tuh ngajar kita jujur kan gitu. Nah, terus papa juga kalau minta sesuatu pagi-pagi, oh papa cari piti dulu, papa kerajo dulu. Nanti atau besok baru bisa diberikan uangnya. Seperti itu. Sampai ya itu tidak hanya udah saya, Lili pun ngalamin yang seperti itu. Dan satu pesan papa yang sampai saat sekarang ini kami tidak pernah diberikan fasilitas yang luar biasa dari papa ya, semenjak kita di rumah bersama-sama gitu. Orang punya parabola, kita nggak punya. Karena bagi dia itu tidak mengedukasi. Terus orang punya TV di kamar masing-masing, papa nggak boleh. Karena itu ruang keluarga, satu kita bisa kumpul di sini. Terus kita mau beli apa-apa itu mama yang beliin, kolornya udah, dalamannya udah itu semuanya mama yang beliin karena itu kami cuma enggak sekali setahun. Itu Lebaran. Jadi tanggung jawab sendiri ya. Jadi Itulah kami dididik papa. Terus pada saat kami kuliah di Bandung atau di luar daerah, bisa kok papa memberikan tiket pesawat, tapi kami naik ANS pulang, naik bus. Luar biasa. Diantar juga naik bus. Nah, terus cuman papa selalu memberikan kami tabungan, yang mana tabungan itu nggak boleh dipegang, nggak boleh digunakan apapun. Jadi ini anggap uang mati. Kalau seandainya memang perlu apa-apa, kita nggak perlu pinjam uang ke siapapun, butuh cepat pulang beli tiket pesawat sendiri. Seperti itu. Jadi itu yang diajarkan papa. Terus satu lagi yang paling diingat, hidup itu nggak boleh baria. Jadi kami tidak boleh diajarkan papa yang sombong, bagusnya pakai yang bagus-bagus, karena sekali kita menggunakan misalnya di Lili nih, atau Lili lagi pakai barang banyak atau apa, pas lagi nggak ada orang pasti akan ngelihat gitu. Pasti dia lagi nggak punya sekarang, pasti dia lagi di bawah sekarang, pasti dia apa. Jadi makanya papa mau ada nggak ada ya kayak gini aja gitu, orang nggak tahu gitu. Nah, itulah yang membuat mungkin kami udah semuanya jadi seperti ini, didikan mama, didikan papa. Tetap dengan pola yang seperti itu masih ya. Kami gunakan. Terus tadi yang dibilang yang paling berhasil Dadas itu memang iya. Kenapa? Karena semuanya di jalurnya masing-masing. Al memang kuliahnya di kedokteran, jadi dokter ya udah jadi. Itu udah biasa. Udah biasa. Ya, benar. Dazal kuliah di ITB jadi dosen, jadi apa ya biasanya begitu. Dazul juga seperti itu. Dan Dazul memang kalau kami yang kita swasta ya Tam. Kami anak swasta. Oh itu entrepreneur. Tapi Itam itu jatuh bangun dia yang ngalamin. Makanya dia sukses gitu. Sering jatuh soalnya. Dan kami support, kami pun nanti lah mungkin bisa diapain bagaimana mengapakan Dadas. Tapi ya kami sayang, bangga sama Dadas. Luar biasa. Karena ya itu anak mama yang paling berhasil memang beliau lah. Luar biasa. Memang nggak gampang untuk bisa. Jadi berhasil itu nggak dari materi ya, nggak dari uang banyak atau apa, tidak. Alhamdulillah udah kuliah anak dua-duanya. Yang bangkit dari sebuah kegagalan. Betul. Yang paling susah itu adalah bangkit dari jatuh yang berkali-kali. Kalau misalnya kita nggak kuat, tidak disupport oleh support system yang kuat, wallahu alam, ya kan? Tetapi kalau ternyata kita punya support system yang kuat, insya Allah walaupun dengan tertatih-tatih bisa kembali survive. Tepuk tangan dong buat Dadas, luar biasa. Yang boleh nambah lagi? Kenapa Dadas? Oh nenek. Kayaknya butuh. Enggak betul. Ya maksudnya. Ya, betul. Kayak keterikatan ini tuh juga karena papa juga gitu. Ya, papa kasih ngelihat contoh dia bersaudara berempat. Papa bersaudara. Iya, kan memang cuman papa yang ya. Cuman papa yang dianggap punya kemampuan ekonomi lebih, yang lainnya petani dan segala macam, dan dia gimana memperlakukan adik-adiknya dengan caranya dia, dengan tingkatnya itu, dan itu membuat kami belajar juga apapun yang terjadi di kami berlima harus saling merangkul. Itu yang Kak Fitros Kak Sila mau tanya. Kan ini ada 5 bersaudara, masing-masing punya karakter.
terus pasti ada berantemnya kan gitu. Terus di saat kapan sih kompaknya gitu, misalnya kan ini kan udah terpisah juga, terus masing-masing karakter pasti ada kesalahan atau gimana nya, saat kapan bersatunya gitu, apakah lagi satu orang ada masalah, terus gimana sih supportnya gitu? Saat kapan bersatunya? Iya. Tanya sama Berarti dia. nenek yang paling tahu orang. Gimana kapan bisa bersatunya mereka nih sebagai pasukan tim Power Rangers lengkap gitu. Power Rangers lengkap. Kayaknya yang paling mengerti semua karakter anak-anak hebat ini ya Nenek Lila. Tepuk tangan dong buat Nenek Lila yang mungkin sudah kenyang ya Nek ya. Iya, Nenek mungkin curhat dong Nek. Mama ini juga salah satu orang yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena dengan pola didikan Papa, mungkin Mama enggak tega juga lihat anaknya diginikan sama Papa misalnya seperti itu kan. Nenek tetap sabar. Tapi tetap Mama sabar, Ikutin tetap apa yang ngikutin apa kata Papa. Walaupun kadang-kadang mungkin ada juga nyelipin dikit-dikit lah gitu. Nek, cerita dong, Nek. cerita Nek. Gimana Nenek perasaannya waktu itu antara terima nggak terima ya kan, gimana seorang ibu itu kan suka nggak tegaan ya Nek ya. Dilihat kakek mungkin keras disiplin keras pada saat itu kan, kita taunya saat itu kita nggak tahu ada ternyata tujuan besar seperti yang udah dirasain sekarang ya kan Nek. Saat itu gimana ketika mungkin ada gejolak di antara anak-anak Nenek Lila? Gimana menyatukan? Iya, terus gimana nyatuinnya dan gimana supaya yang berlima ini paham kalau Papa itu, kakek Lila itu keras seperti itu sebenarnya adalah tujuannya untuk kebaikan gitu Nek. Gimana dinamika Nenek pada saat itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri? Iya, curhat dong Nek. Jangan nangis dulu Nek. Nangis kalau cerita kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Papa tuh Nek. Papa Papa tuh orangnya baik, disiplin, dan keras juga ya, keras. Disiplin kerasnya ini karena dengan aturan dan disiplin aturannya, kan. betul. Nah kalau misalnya ketika Nenek melihat kakek Lila itu keras, tapi ada nggak pernah yang Nenek protes atau karena prinsip kakek yang Nenek anggap terlalu keras untuk anak-anak, gimana caranya Nenek menyikapi sehingga mungkin walaupun akhirnya Nenek ngalah nih ya, ikut dengan aturan kakek dan menguatkan putra putri Nenek untuk tetap ikut disiplin kakek tuh. Sebenarnya niat Papa tuh kan bagus, ya bagus kan. Ya gitulah yang Nenek terangkan ke anak-anak. Ya Papa itu begitu, kita harus sabar, kita harus nerima gitu. Itu makanya empaknya Lili, dia kuliah di Bandung, dikasih uang jajan sama dengan semua ya 500.000 sebulan. Perempuan tuh kan Kebutuhannya pakai banyak. softtek lah, pakai gini, akhirnya ya sembunyi ngirim uang. Oh, ada juga Nenek dengan caranya ada. sendiri ya. Tapi kan Nenek tuh berapa uang dikasih kakek, Nenek nak habiskan lah cilang. Mesti ada disimpan. Bukan uang kakek yang Nenek ambil, tapi dari simpanan Nenek. Nah, itulah yang Nenek bagi untuk ini, untuk itu. tanpa sepengetahuan Nggak tahu kakek gitu ya, Iya. tapi kalau Nenek anggap itu urgent, Iya, ya, harus, Kak. bukan karena untuk memanjakan. Enggak, memang kan keperluan. Iya, betul. Kalau menurut Nenek memang pada saat mendampingi kakek, apa hal-hal yang mungkin apa ya pada saat keputusan kakek, pernah nggak Nenek yang mencoba misalnya tidak ada yang tidak sesuai menurut Nenek nih, bagaimana sih Nenek mencoba meluruskan yang tidak sesuai menurut Nenek sama kakek gitu loh, mungkin karena kakek ini terlalu keras, Nenek pikir gitu kan, atau memang Nenek bisa menerima Atau Mama diam saja, atau Mama Nenek diam ngobrol aja. Mula-mula kan diam aja, terus pelan-pelan dia kasih pengertian ke kakek. Papa udah mulai tenang. Umpamanya kayak anak-anak nih waktu SMA Pak Petrus untuk bikin celana
dibeli tuh ke pasar tuh yang restan kain. Oke. Itu lupa. Sisa-sisa. Sisa kain. Yang berarti Restan itu yang Iya, pakai merek-merek itu sih. Kayak apa itu nih? Lebih hemat. Lebih Untuk celana, untuk baju gitu tuh papa. luar biasa. Harus. Kita sekolah disuruh naik angkot. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak pernah yang diantar jemput jarang. Nggak ada. Oh, mau hujan segede apapun. Hujan. tetap hujan badai petir tetap ya. Sampai Memang kakek langka ya. luar biasa. Luar biasa. Jadi kenek bus pun pernah. Iya, toh? Iya, dapat gratisan pulang. Hitam tuh. Akhirnya Berarti punya kayak pada bus kota. Iya. Pada saat itu kan? Patra. Oh, Patra. Yang Luar dulu Patra ya. biasa. Kadang transport. Memang kayaknya hitam nih yang paling apa ya, luas ya. Paling luas dan bisa diterima siapapun. Sehingga dapat gratisan. Luar biasa tuh, keren. karena keadaan kan jadinya idenya jalan. Iya. Nenek kalau ketika nenek mendampingi kakek nih, kan kita lihat tadi dan pengakuan dosa dari beliau-beliau ini sebenarnya ada gejolak, mungkin belum bisa menerima bagaimana kakek memperlakukan anak-anak yang sedemikian keras karena mungkin ada perbandingan ya, ada compare dari teman-teman, mereka nggak melihat, mungkin nggak menemukan orang tua teman-temannya memperlakukan seperti itu. Nah, nenek melihat gimana anak-anak nenek pada saat itu, dan kalau misalnya ada gejolak, apa yang bisa nenek lakukan? Ya, contohnya aja, Izal mau beli motor ya Zal ya di Bandung. Kalau kamu mau beli motor Zal, beli kain kapal langsung. Itu kayak gitu, Bapak. Iya. Nggak ada zaldang siapapun sih. Iya, siapa yang mau beli motor? Kan kafannya. Artinya Kapan kakek nggak siap kalau anaknya celaka. nggak gitu. boleh beli motor. Iya, bukan. Padahal zaman sekarang anak SD aja udah dikasih motor. itu. Itu yang nggak disadari ya. Kakek. Berarti ya terus nenek juga support apa yang keputusan kakek. Iya, tapi akhirnya Izal ini beli motor diam-diam ya Zal ya. Akhirnya hilang motor yang dia. Nangis, nenek disuruh ke Bandung. Oh, itu yang nyuruh ke kakek. Kakek. Oke. Itu. Jadi kakek udah tahu kalau Dazal ini diam-diam beli motor. Akhirnya bisa menerima. Tapi kalau ketika motor hilang, nenek tetap disuruh ke Bandung untuk menenangkan. Ternyata kakek sangat sayang kepada oh, so sweet. Oke, luar Emang ada biasa. bukti mau kakek saya mau jual juga. Ah, itu mau bukti nek, coba ceritain dong nek. Enggak. Kayaknya masih ada yang kesimpan. Tadi Kan tadi dari kakek ya. Sekarang dari nenek nih. Kira-kira nenek juga ada nggak anak yang paling tersayang? Nenek paling sayang sama siapa nek? Anak nenek semua nenek saya. Oh, Iya. Tapi yang paling Kalau nek. yang tua karena gagahnya. Nenek dulu banyak yang ngelamar ke rumah. Wis. Paling playboy. Dulu ya, sorry ya. Nah, sekarang ada ceritanya Kak Fitros. Iya. Kan dari kami berlima yang dapat fasilitas mobil kan cuman ini nih. Asik. Karena dokter kan. Iya. Nah, Yang lain cemburu nggak? pakai ditanya. Ya kan udah jelas sih. Provokator. berarti kalau motor nggak boleh, kalau mobil boleh. karena kan lebih aman, resiko di jalan kan Khusus ya, betul. khusus. Bukan semua ya. Jangan salah kan beliau adalah penyelamat. Nah, jadi kakek harus sedikit sadar. Jadi balik lagi tadi nomor 1 karena gantengnya. Kemana-mana nggak jadi nyampe. Nungguin yang nomor 4. Nomor 4 ya kayak gimana? Diakui nggak? Nenek, kalau yang nomor 2 karena apanya? Yang kedua. Karena pintarnya. Komen dong dikit. Wah, karena aja. Karena nakalnya. Berarti itu energinya paling gede. Tapi benar nggak sih? Nenek rajin ke sekolahnya Om Dan. Nenek Itu sering karena apa silaturahmi, biasanya, Nek. Nek? Nenek sering silaturahmi. Sama. Jadi kenek tadi. Enggak lulus maksudnya. Kayak Sama dengan Kak Cila. Iya. Coba tanya Kak Cila SMA-nya berapa? Oh iya. Oh banyak. Tunggu. Kalau orang lain kan SMA-nya cuma Kami satu. SMA 2 dari semua. iya dari SMA masuk 2. sampai tamat itu ijazahnya mereknya cuma satu SMA. Kalau Itam gimana? Bagus sih, SMA kelas 1 ada biaya kan. Iya. Terus Kelas
kelas 2 naik kelas malah ke SMA 3. Hanya satu. Karena tinggal ya Dabian. Tapi bisa ke SMA 3. Luar biasa loh. Nama Kemana panggilan. lagi Om Das habis itu? SMA. Nah, iya sih. Selesai. Oh, sama 2 selesai gitu. Tapi pokoknya yang 2 SMA, 2 universitas. Universitas 2 juga. Memang luar biasa. Dan ijazah pesantren disobek. Sampai universitas Nenek masih tim kunjungan. Yang bikin skripsi Nenek. Nenek luar biasa. Kayaknya sama ini nenek saya. Berarti nenek paling sayang sama kita kalau begitu. Tapi memang di belakang anak-anak belum disimpulin dulu yang 3 di belakang, di belakang. nanti. Saya khawatir nanti nggak jadi dibaca. Oke, silakan waktu dan tempat. Nenek. Oh iya salah nenek. Yang keempat Itu misalnya nih yang gantengnya. gantengan mana? Iya. Yang satu dengan anak nomor 4. Oh, lain Beda. Yeay. Beda zamannya. Catatan si Bay. Selain ganteng, Nek. Selain dari ganteng. Dari dulu gue nungguin banget tau. Daripada kecil bantu Kasih Mbak gali. Cila, Iya. kasih Mbak Cila, ya Allah. Selain dari ganteng. Rajin bantu nenek. Oh, Suka bantu apa? Yang masih nemenin nenek ke pasar sampai SMA-nya. paling bersih. Tapi kan duduknya cuma paling di dalam mobil. Enggak. Ikut nenek. Paling bersih, paling rapi. Rapi-rapiin rumah. Beres-beres rumah. Banyak juga yang dulu ngelamar untuk nenek beliau. Pernah sih yang ini minta dia jadi pembantu rumah tangga. Itu kayaknya dendam. Merasa terhimpit kegantengan. Kalau yang nomor 5 Kalau yang nomor 5 karena dia satu-satunya perempuan. tapi saulah nak dulu nek. Saulah nak beliau Banyak dulu. ulah. Saulah atau banyak ulah? Saulah. Masya Allah, luar biasa. Makasih nenek. Yes, nenek THR habis cair. ini. Oke Kak Fitros, kayaknya kita butuh satu kata deh masing-masing dari anak-anaknya kakek Lila. Satu kata untuk nenek, yang didikan nenek. Satu kata untuk nenek deh, untuk Satu kalimat, berhasil satu kalimat. ya. Boleh satu kalimat atau satu kata? Satu paragraf. Satu kalimat ya. Iya, satu kata atau satu kalimat ya. Iya, untuk nenek yang telah berhasil melanjutkan apa namanya ini, Peran. nah perannya dari ya setelah kakek udah nggak ada lagi gitu. Mungkin dari Dari kecil dulu lah. Yang tengah lah. Mau pipa aja kalau begitu. Jajaran dari sana dulu. Dari tangan. Apa nenek? Iya, untuk nenek gitu. Nenek penyayang dan penyabar. Iya. Bukan, oh ini duit. Sarang bel gitu. Dadas. Penyayang dan Nenek penyayang. Berarti ini curahan hati Dadas yang paling dalam, walaupun Dadas sering nenek dipanggil untuk silaturahim. Terus nenek nggak pernah marah sama Dadas gitu. Marah sih. Marah. Terus Cuman marah nenek itu enggak marah apa ya? Marah mendidik kali ya. Mendidik. nggak menyakitkan. Itu intervensi loh. Mendidik ya. Berarti harus manut. Nenek nggak perlu marah-marah nenek. Nenek tuh orangnya nggak pernah marah. Mata aja dikit. Cuma atau kita salah. saksi sekedar tahu aja nenek itu sama kayak kakek, disiplinnya tinggi. Saksi itu di rumah di Ula Karam itu kasur tuh udah paham tuh pagi-pagi pasti basah. Jam 5 pagi itu Disiram boom, karena nggak bangun. habis itu tidur. Yang paling sering kasurnya basah siapa? Yang bukan Dadas. Nenek paling waspada. Tapi nenek belum sama. Oke. Penyayang. Waktu dan tempat disilakan. Nenek. Kalau bagi Daal sendiri, nenek itu adalah sebagai katalisator ya, penyeimbang. Asik, kayak orang kimia deh. Nah, penyeimbang. Kenapa Mama dibilang penyeimbang? Ya antara tuntutan zaman dengan yang ortodok dengan yang modern. Nah, di sanalah Mama berperan Berada di untuk, tengah-tengah. ya, menyeimbangkan. Sebagai Jadi contoh. tidak terlalu jomplang Tidak gitu terlalu ya. jomplang. Sebagai contoh, Daal memang dari dulu orangnya memang agak stylish, agak suka memang barang-barangnya gitu. Asik. Tetapi kalau seandainya waktu Papa nggak mau ngasih ngasih uang, nabung,
untuk mencari barang-barang yang bagus-bagus itu nanti dengan mama. Mama nambah gitu. Memang itu lah. Jadi katalisator. Papa, menurut Papa Dal harus nabung dulu gitu kan? Ya, enggak, Papa ngasih uang misalnya Dal mau pakaian itu harganya 1 juta, misalnya 500.000 lah. Papa tuh cuma ngasih 200.000. Dal nabung, sisanya nanti mama yang belikan. Ya, gitu lah. Jadi sebagai katalisator. Jadi Dal dalam keadaan apapun sebagai apa? Dal saya. Curhat nih kayaknya. Dari kantor pos dulu. Nabung enggak mah? Di kantor pos sama. Ambil uang di pos apa? Ya nak mah. Mengiring mama sama setuju gitu ya. Tapi di antara sebanyak itu anak-anak mama yang paling brutal, yang mengalami hal yang kebrutalan mama atau marahnya mama yang luar biasa memang tak. Curhat mah. Ya memang. Satu kuali hancur buat mukulin. Satu halko panci itu baru dibeli mama, itu dipakai untuk mandi kebetulan karena kita baru pindah Kolak Karang. Kebetulan Daal juga ya iring-iring dengan kawan itu pergi main ke pantai. Pas pulangnya mama keluar aslinya, Daal dikurung di kamar mandi. Keluar asli pemarahnya itu. Daal di kamar mandi dikurung, langsung dihantam pakai itu sampai habis busam semua dan halko tuh penyek. Itu karena main ke pantai, Nek? Tidak izin. Nggak izin, daripada dia mati di pantai biar mati di tangan nenek. Jelas nenek ya. Kalau mati di pantai nenek nggak tahu kan, nggak ketemu. Iya, kalau mati di pantai ada risiko nggak ketemu kan, orang tua akan menyesali seumur hidup. Jadi sekarang udah dimaafkan kan? Dari dulu udah dimaafkan. Sebenarnya gimana ya? Maaf sebenarnya kan. Tapi sekarang udah jauh. Kan udah sadar salah sendiri. Oke, nih Lili, waktu dan tempat. Kalau mama itu memang banyak sih, penyabar iya, Pahibuati iya. Juni. Iya. Terus banyak ya tadi ya. Dari sebenarnya mama ini juga orang yang dulunya waktu belum ketemu papa juga orang yang mama sebagai seniman yang berada artis juga gitu. Tapi ketika di tangan papa lebih jelas dong nenek Lila ini dulu penari dia sampai penari istana. Masya Allah. Kalau di Indonesia ada Dian Sastro, di Sumatera Barat ada sebenarnya Pak Soekarno juga minta. Nggak ada kita dong. Tapi ternyata kakek Lila lah pemenangnya. Mereka juga tahu ya Bu. Nah jadi papa pun waktu itu masih belum jadi dokter sebenarnya waktu nikah sama mama, masih esket lah istilahnya ya. Nah terus ya dengan kondisi masih belum kerja, masih kuliah, sudah menikah, hidup di kontrakan, udah nih lahirnya di kontrakan yang satu-satu kecil-kecil ya. Jadi papa tuh istilahnya inyo adokini itu pun berada nyo tahu jo asalnya. Iya. Makanya jadi seperti ini. Jadi dia didik kami itu seperti itu gitu. Supaya anak-anak tidak lupa dengan apa situasi. Jadi Daal ini istilahnya dulu kurang gizi, kepala besar, kepala kecil, perut besar ya Nek ya. Sampai gitu. Iya benar. Sayang papa sama Daal gitu. Yang mulai agak baik itu di Dazul sama Lili. Dazul itu hidup di era yang sudah bahagia. Iya. That's why. Jadi dari situlah baru bisa kan kita lihat bagaimana kekuatan mama, kesabaran mama, dan memang bisa sebagai media bagi kami ketika papa marah, papa nggak langsung ke kami tapi ke mama ngomongnya, mama ngomongnya baik-baik ke kami pun mencoba untuk menerima sehingga akhirnya sampai sekarang kita pun seperti itu. Ada masalah kita bersama nggak bisa langsung frontal, kita nggak ngelawan papa tuh nggak berani, ngelawan mama nggak berani gitu, kayak gitu kami. Jadi mama luar biasa, sangat luar biasa. Berarti yang paling kuat tuh sebenarnya adalah mama. Wah, luar biasa. Makanya tadi memang benar kan kalau sejarah mengatakan bahwa jika wanita di sebuah negara itu baik, maka baiklah bangsa itu sendiri. Negara hebat karena seorang wanita yang hebat kan. Betul, luar biasa. Di laki yang hebat. Ada wanita yang hebat. Laki hebat kan. Silakan Pak Pro.
Lagi mikir ya, kasih minum juga lagi puasa gitu ya. Iya, lagi mikirin nanti mau Zoom Oh, iya, soalnya, iya, bener iya, kan? iya, iya. Ya kalau mama, Yang jujur ya, yang jujur ya. kalau mama mah Awas nak. seperti orang Minang bilang duduk kandung. Asik. Jadi artinya sekarang dalam posisi apapun mama maunya sama dengan papa ya. Dulu papa maunya apa, nggak pernah untuk tidak diakomodasi. Jadi karena apa namanya ya, karena itu. Jadi kalau bagi Angah sendiri nih, yang paling disenangi dari mama apa? Semuanya. Iya. Ini mamanya adalah idola. Iya. Baiklah. Silakan anak nomor 4. Oh ya, Ma. Boleh, Pak. Bingung ya. Udah diambil semua. Udah diambil semua. Kalau seandainya Masak enggak apa ya? Kalau seandainya ada piala, itu pialanya pasti buat mama. Asik. The best mom. Iya, Ebar, sarang Leo. Saking the best momnya, kita mau jadi apa aja, kalau mama suruh apa aja sih. Wah, tapi Dazu pernah Berada dimarahin di mama sini pun karena mama juga mau gitu. Iya. Sama sekarang Kalau nggak ini. kemarin nyaris nggak jadi ya nih Iya, ya. sempat agak hopeless nih, udah mau nggak ya gitu. Waduh, ternyata ada mama di balik podcast kita yang luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan dong buat mama, masya Allah supportnya yang luar Tapi biasa. mungkin tanpa itu pun juga ya, maksudnya semua orang juga tahu ya, kalau nggak ada ibu itu kita tuh kayak nggak pernah ada tujuan lagi ya. Karena kayak anak ayam yang kehilangan Jadi induk. memang mau ditanya pun nggak ditanya pun ya udah the best banget deh. Iya. The best banget. Semoga sih udah ketika mama misalnya nih mama tidak ada, masih ada bunda kandung satu lagi. Amin. Yang untuk Semoga udah-udah mama bisa masih pulang. Allah kurniakan kesehatan yang baik, panjang umur ya Ma. Amin. Semuanya kita berdoa juga karena gimana pun nenek Lilah adalah orang yang paling berpengaruh di balik besarnya Lilah seperti sekarang, dan juga suksesnya para komisaris Lilah pada saat ini. Jadi mama harus punya semangat untuk sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, Ini boleh underline, berapa? underline nggak? 70. Boleh underline nggak ini? Ini khawatirnya nanti podcastnya keluar tuh pada jadi ria ya. Maksudnya sukses gitu. Jadi maksudnya kita tuh menjadi sesuatu dengan versinya masing-masing gitu. Betul, Jadi betul. terbaik dengan versinya masing-masing. Ya karena kalau dibandingin kan di atas kita pasti ada langit, Banyak. pasti di atas Betul, langit betul, masih ada betul, langit betul. gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang perlu dibanggakan juga sebenarnya, tapi Ini adalah sebuah story Iya, yang- keberadaan kita, kebersamaan kita, kesuksesan masing-masing versinya kita itu ada di balik mama dan betul papa yang mama dan hebat. papa, betul sekali. Karena gimana pun kalau orang tua tidak memberikan support dan menjadi support system terbaik, apapun kondisi anak, mustahil anak-anak bisa solid seperti sekarang dan juga bisa sukses seperti sekarang. Betul atau betul? Betul. Nah, Mama kalau Dede. kita bawa ke Lilah. Nah, kita juga pengen nih lihat, tentu teman-teman dari Lilah Lover ingin tahu sumbangsih dari Uda-Uda nih, semuanya kan jauh nih. Gimana membackup Lilah? Nah, peran-perannya masing-masing, direct and indirect. Mungkin karena ada Pak Profesor kah yang merancang kurikulum? Oh, bukan. Dinas ya. Iya. Kalau sejarah Lilah gitu ya. Jadi yang saya ingat itu kalau papa ingin semua anaknya terlibat, besar atau kecil, karena kami yakin dengan papa sendiri pasti bisa. Yang saya ingat itu papa selalu, mungkin mama sering nggak tahu, maka mungkin mama sering tegur gitu ya ke papa. Kan kalau saya prinsipnya nggak mau lihat orang tua berutang gitu ya. Jadi kalau saya pulang pasti papa ngajaknya ke toko bangunan nih. Karena ini masih ada utang pasir, utang semen, segala macam. Bisa tahu sebenarnya papa punya pasti. Cuman papa pingin kami Ada keterikatan, bonding. ada kontribusi gitu ya. Itu yang saya rasakan sekali. Makanya kadang-kadang papa akan mancing gitu ya. Mau bikin kolam. Nambah Ini bapak bikin musola, masjid. Kalian nanti nyumbangnya apa gitu ya. Iya, siap. Jadi itu yang bapak lakukan. Karena saya sendiri pasti yakin papa pasti bisa sendiri. Gitu. Wah, luar biasa. Artinya ini papa nggak membiarkan anak-anaknya sendiri-sendiri, ya kan? Walaupun misalnya papa yakin, katakanlah
Lila bisa dihandle sendiri oleh Lili, tapi melalui Lila, papa atau kakek Lila ini punya spirit anak-anaknya semua terhubung secara emosional. Karena gimana pun kalau kita sudah menikah tentu mungkin skalanya tidak lagi seperti dulu ketika belum menikah, barangkali sudah ada tanggung jawab kan. Tapi melalui Lila semua kembali terhubung, ada bonding dan ya makin solid. Begitu ya nggak? Itu gambarnya SD itu kan gambar gedungnya Logo. Oh, gambar gedung itu dari Bandung. Luar biasa. Untuk awal pertama Pak Sarif yang bikin. Kebetulan Pak Sarif waktu lagi renovasi rumah saya, terus kenalan sama Papa. Terus Pak Sarif diajak ke sini oleh Papa. Oh, jalan-jalan ke Sini, sekolah. terus untuk tolong kabarin seperti apa gedungnya, layoutnya segala macam. Wah, luar biasa. Oke, nah kalau untuk Daal sendiri, apa yang bisa ketika mendamping atau membersamai Lila? Yang jelas setiap Daal pulang itu Papa selalu memberikan informasi-informasi atau hal-hal yang perkembangan. Nah, tetapi pada prinsipnya karena ya mungkin karena Daal jauh di daerah ya, jadi komunikasi melalui sinyal juga susah ini kadang-kadang itu. Nah, kemudian Papa juga menghargai karena pekerjaan Daal juga, mohon maaf lah, mungkin tanggung jawab Daal mungkin lebih walaupun Daal punya anak satu tapi tanggung jawabnya beda dengan itu. Jadi Papa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan Daal. Jadi kadang-kadang kalau pulang, Al bisa enggak kira-kira nambah beli mobil satu untuk ini cuma itu nanti coba cari di Kerinci ya Al ya, ini ya, kalau ada nanti Al carikan. Gitu lah, kayak gitu Bapak. Jadi sedikit sudah digunakan begitu di awal-awal dulu. Untuk operasional ya. Untuk operasional. Nah, jadi maksudnya yang seperti kata Angah tadi itu memang ya. Jadi kita itu seakan-akan dilibatkan. Kita seakan-akan dilibatkan sehingga kita ada rasa memiliki dalam yayasan ini. Walaupun sebenarnya semuanya adalah Papa tetap yang tambahnya. Ya Papa tetap yang mempunyai semuanya. Tapi bagian anak dan manfaatnya kan terasa bagi kita sekarang. Ada apa-apa hal-hal kayak Mama sekarang bisa dari Lili yang di yayasan bisa berkolaborasi atau gimana informasi semuanya bisa untuk di yayasan ini sekarang. Oke, baik. Berarti memang dilibatkan semua dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksa sifatnya ya. Itu pun memaksa. ada ada dialog dulu mampunya gimana gitu ya. Oke. Kalau Dadas? Ya beda ya. Iya. Kalau beliau berdua ini memang finansial. Pastilah Papa. Kalau Dadas financing. Awalnya sih Papa minta tolong itu proses cari tanah. Oke. Jadi cari tanahnya di sini. Iya. Oke. Jadi cari tanah di sini itu udah sama Bapak. Sampai proses bikin pagar, bikin ini semua awal-awalnya lah. Istilahnya kalau dibilang bodyguardnya Papa. Papa, benar. Jadi dari dulu itu dampingin Papa, pembayaran, proses pembangunan, proses jadi Papa. Enak dong berarti jadi Dadas. Iya kan? Pengawal. Iya kan? Emang dari dulu iya. memang. Karena kan secara finance waktu itu nggak bisa bantu Papa kan. Cuman Papa ya udah ya temanin Papa selalu. Jadi tiap hari terus temanin Papa. Karena ketika masuk nyari tanah ngebuka daerah baru kan pasti banyak benturan dengan warga sekitar segala macam nih beliau. Selesai sama beliau. Wah, Karena pergaulannya dengan temannya yang banyak. luar biasa. Memang luar biasa istimewa anak Mama Dadas ini ya. Selesai segala urusan yang enggak putih sama Angah sama Adang ya kan. Kalau enggak ada Dadas saat itu belum tentu kita tempatnya di situ ya Mas. Yang Dazal bilang Papa bisa kok. Apa sih yang bisa bagi Papa? Temennya Cuman Papa banyak banget ya. Papa memang mengharapkan ya anak-anaknya terlibat. Punya kepedulian gitu ya. Dan karena Apa sih dia bisa begini ya. Oke, baik. Ternyata Kakek Lila itu sangat ini ya, bijaksana. Mungkin pada saat itu Dadas belum mandiri, artinya belum bisa membantu secara finansial, tapi dari segi dilibatkan pokoknya energinya, kemudian juga pikirannya gitu ya. Kalau Dazu, bungsu tak jadi? Baru nyadar tuh ternyata Papa nggak pernah minta apa-apa lagi. Jadi benar nggak pernah Papa minta finansial. Hah?
pembersih kolam Oh renang. iya, ya itu kan hal yang kecil tuh nyari barang. Pengennya yang gede, memang yang minta aja begitu, sekarang mah. Nggak minta tapi dikasih. Iya. Cuman papa lebih ke ini dah Zul. apa ya papa tuh Konsep. konsep bukan konsep juga ya, papa memang pengajar ya, pendidik gitu, pendidik pengajar, didik dan ajar beda ya. Dan dia benar-benar pengen ninggalin sesuatu legasi yang bisa awet dan aduh pahala yang ngalir terus. Amin. Tadi dari makam papa tuh mikir mau ada podcast, air mata ngalir terus. Pak, Baru kita bisa flashback ya. doa anak yang soleh, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat, dan papa ninggalin itu. Saat tadi informasi udah ada yang keterima di ITB juga tuh, ya Allah. Ya moga-moga. Jadi papa tuh banyak cerita di awal-awal mau bikin ini bikin itu gitu. Tapi nggak banyak bantu sih jujur aja. Cuman mungkin tahu peran masing-masing ya. Dan papa tuh pingin legasi ini tetap akan ada seterusnya. Nah jadi tanggung jawab itu nanti kepada siapa yang mampu untuk mengelolanya. Jadi kalau Zul punya kemampuan lebih nanti untuk bantu bikin konsep dan segala macam, bantu Lili, dibilang gitu aja. Dengan cara Zul seperti apa, dan kebetulan kan memang saya banyak di bidang entertain dan segala macam ya. Jadi kalau setiap ada acara sekolah Udah harus pulang. Jadi IO. Memastikan sebenarnya juga semuanya jalan ya, tapi memastikan semuanya akan berjalan Make dengan sure baik. itu memberikan rasa secure, ya kan? Karena mungkin kalau Lili nggak berani sendiri pada saat itu, mungkin karena belum berpengalaman. Adanya kehadiran Dazul pasti ngerasa insya Allah semua bakal baik-baik. Itu lebih nilainya, value-nya pasti lebih besar. Jadi Kak Fitrol kalau beberapa event-event besar, Om Ijun ini sering pulang, sering datang ke sekolah gitu. Berarti Om Ijun juga digemari oleh anak-anak dong. Bukan hanya itu, selain dari datang juga nanti ada sponsor apa segala macam. Itu Om Ijun yang mengadakan. Waduh, luar biasa. Chipnya paling gede. Ketemu juga. Kemarin bulu tangkis nggak jadi ya? Iya. Aku tahu sekolah itu disponsori oleh, kan aku lihat kantornya Om Ijun. Om Ijun ini. Not bagi Kak Fitros, kalau ada event segera menghubungi Om Ijun. Bagus banget ngasih itu sponsor. Berarti bisa mungkin ya logo taruh di sini. Podcast Fitros. Logo tadi itu Oh iya, benar. Bisa kan jadi endorse. Iya, betul. Bisa kita negosiasikan ya lebih lanjut. Ya, jadi kalau dibilang nggak ada bantu, itu bantu Banget justru. setiap Iya event dong. gede. Karena gimana pun hadiah itu adalah motivasi pengundang peserta. Urgen ya kan? Dan itu sampai sekarang kami Mbak Limo kok setiap ada kegiatan itu pasti bondingnya tuh kuat banget. Jadi selalu harus ada perwakilan yang harus bisa hadir gitu. Jadi kalau Dazal bilang Dazal lagi dinas, Zul pulang ya siap Dazal pulang. Utusan berarti utusan dari om-om ini. Udah gitu. Tapi ada satu yang mau Kak Fitrus korek nih Lili, nenek mau izin juga kepada udah dulu waktu masih usia yang bergejolak-gejolak ini, apakah memang sesolid ini? Enggak, bentar dulu ya Kak Iya, Fitros. Boleh nggak tadi yang disampaikan Dazul tadi ya? Papa sebenarnya juga selalu menyampaikan ke Lili, itu Dazal, ini Dazal, selalu tuh bahwa ini kontribusi kakakmu. Terus yang ini Daal. Mungkin tadi yang seperti Dazul bilang, Papa mungkin tidak ke Dazul, tapi yang selalu ke Dazul itu Lili. Lili yang selalu minta bantu ke Dazul, yang selalu sharing ke Dazul, baik itu masalah HRD, masalah guru, masalah apa. Itu memang Lili yang langsung ke Dazul, karena mungkin karena kita dibilang dekat dan tidak dekat itu enggak ya, kita semuanya sama-sama gitu. Cuman mungkin lebih apanya tuh usianya nggak beda jauh. Enak ngobrolnya sama Dazul kayak baai. Jadi semuanya memang punya kontribusi. Kalau yang Dadas alah do masalah tuh di sekolah langsung ke Dadas tuh. Iya, ada kendala memang hitam. Kalau Tam, saya yang bisa dihubungi Tam, saya yang ngebuat bagian balik-balik jatah hitam jeronya. Iya, jadi tapi Papa bahagia banget kayaknya Dajun. Enggak sih. Dan Papa selalu berpesan loh Kak Fitros, Mama pun
Papa tuh ngitung loh. Berapa yang udah Dazal keluarkan, berapa yang sudah Daal keluarkan. Itu selalu dihitung sama Papa. Dan Papa bilang seandainya Lili ada Urasaki, tolong disicil itu. Jadi Papa pun bilang ini nggak apa juga. Ada tanggung jawab juga dari yayasan untuk menyicil itu. Mama juga selalu ingatkan seperti itu gitu. Nah, cuman gitulah Papa ngedidik kami gitu. Ya mudah-mudahan apa ya minimal legasi Papa tetap terus ada. Dan sebenarnya Papa cuman yang paling Papa harapkan dan paling kebahagiaan Papa tuh cuman satu, ketika udah pulang ada Papa, ada saat ada Papa tuh nggak perlu uang, nggak perlu apa-apa. Ketika pulang Papa ada di sekolah, Cigo sekolah tuh, walaupun hanya Dazal kadang-kadang mau ke bandara, walaupun hanya sebentar singgah, itu udah senang hati Papa. Sama bikin Indomie. Iya, bikin Indomie. Hanya itu permintaan Papa gitu. Karena Papa tiap hari libur kan di sekolah nih, cerita-cerita kan kita udah tahu gitu. Nah, jadi Lie itu. Jadi kalau ada pilihan beresin sampah sekolah, nganterin anak ke bandara, sampah sekolah. Jadi mau nggak mau kita mampir ke sekolah juga. Iya kan? Sebetulnya mungkin yang diinginkan oleh Papa bahwa Papa ingin kakek Lila ini ingin menunjukkan bahwa apa yang diinisiasi oleh kakek ini adalah nanti yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Amin. Itu cinta yang ditanamkan. Jadi kepembiasaan itulah yang ingin ditanamkan oleh kakek Lila ya. Kalau kita melihat mungkin ya di sinetron gitu, ketika ada orang tua yang pergi, yang meninggal bacaka gara-gara harta. Kalau kami alhamdulillah tidak pernah memperdebatkan itu ketika Papa pergi. Kita lempeng aja semuanya masuk ke rekening Mama kok, pindah ini kita juga nggak pernah ya, nggak ada yang nanya ini, enggak. Alhamdulillah. Memang tadi seperti yang diajarkan, Papa nggak ngajarin kami uang kaya, enggak, tapi ya pendidikan agama itu. Betul. Satu lagi tambahannya. Mungkin ini titik Bisa durasi 2 jam ini kayaknya. Kayaknya bisa dipecah 2 episode ya. Ini titik tolak yang dikatakan Bunda Lili tadi ya. Makanya Bapak tuh mengajarkan supaya agar kita tetap solid ini. Karena ada Al yang merasakan sendiri, dan Bapak juga udah ngomong, Al, kalau kamu nanti mencari istri atau pasangan, carilah orang yang di bawah kamu. Jangan cari orang sederajat ataupun lebih tinggi dari kamu. Karena apa? Di saat nanti kamu diperlakukan di depan mata keluarga kamu akan tidak dihargai. Gimana kamu merasakan? Sementara kamu sendiri punya karakter keras. Nah itu kalau Papa selalu bilang. Makanya kami dalam mencari pasangan hidup, Papa itu tidak pernah melihat orang dari materi. Kaya, Pak. Dia tidak mau anaknya lebih kaya daripada itu, dia tidak mau. Kenapa? Dia tahu karakter anaknya gini. Dan alhamdulillah ternyata setelah Papa tidak ada, kami orang ketiga tidak ada yang pernah ikut campur dalam permasalahan Istri itu mendukung, malah mensupport. Itu adalah harta yang tidak ternilai. Itu yang kami dapatkan sekarang. Boleh bikin sinetron keluarga Cemara. Keluarga Lila. Kayaknya itu perlu kita pertimbangkan ya. Oke. Tadi lupakan pertanyaan terakhir kan. Saya ingat. Masih ingat. Ini kayaknya agak agak krusial untuk kita angkat ya kan. Sekarang yang dirasakan bahagia kalau ketemu, sekali-sekali ketemu kayaknya nggak cukup waktu kan. Dulu ketika masih zaman-zaman negara api menyerang, apakah seindah ini kehidupan udah ini beradik kakak? Ini kayaknya kita harus bongkar. Berantemnya nggak sih Om ya? Gua enggak berantem enggak. Paling mukul-mukulan aja. Sampai pisah. Pisau nek pisau. Nenek kayaknya ada insiden pisau-pisau yang dialami oleh sebagian ibu-ibu bundok-gandong di Minang. Kalau sebuah pamio kalau di Minangkabau, kalau anaknya berantem, aku pisau. Cakak mana lah gitu. Siapa yang mau ya pengakuan terlebih dahulu? Lili deh. Lili sebagai saksi. Dari kecil kayak ini sih karena cewek sendiri, jadi kayak gini pun karena udah ya Kak. Jadi maksudnya gimana? Mama papa ini jadi tomboy. Jadi mama papa ini bukan tipe yang nyuruh anak-anak boleh diizinkan main keluar, main ke rumah teman-temannya, tidak. Jadi teman-teman lah yang main ke rumah gitu. Jadi kawan-kawan udah ini banyak gitu yang jadi ke rumah. temen Lili juga gitu. Iya. Nah, itu banyak kubu. Jadi misalnya kawan Daal beda nih, karena beda circle ya. Ini anak yang agak gimana gitu kan, yang agak reman tuh kan Dazal sama Dadas gitu kan. Nah itu beda sama tuh.
Reman dulu Dazal. Itu sama Kayaknya tuh. nggak percaya deh. Cocok. Dazal, ngaku dong Dazal. Nggak, biar aja yang lain ngaku. Cool man, cool. Udah bermetafors apa bermetaforsa ya. Tapi emang dari dulu cewek-cewek suka sama Dazal tuh karena kekulannya Dazal. Jadi saksi nih kita nih. Asik. Iya, tapi ya nggak tahu sih kalau Lili dibilang ya, kalau Lili mungkin ke udah nggak terlalu dekat karena jaraknya cukup jauh dari kecil itu. Cuman yang paling ingat itu sama Dazal. Kenapa? Karena Dazal itu kalau nggak ngerti pelajaran memang sering ke Dazal. Oke. Yang pertama tulisannya rapi, yang kedua cara ngajarinnya enak, Oke. cepat dipahami. Kalau Dadas percuma. Mohon maaf ya Dadas. Pasti salah jawabannya kan, pasti Suka nggak nyambung dan suka nggak bisa jawab nggak gitu. bisa jawab. Kalau Dadas emang bagian adalah Dazul diapain lah sama teman-teman di preman-preman dibully atau apa, nah Dadas itu yang baru turun. Dadas yang turun. Memang bagian itu bodyguard. Iya. Si Lumas kan. Harusnya Menhankam mah. Pangap. Oh iya, apa itu 90 menit? Oh iya, betul. Kalau di dalam nggak berasa, nggak kedengeran ya azan. Kayaknya kita minta closing statement deh terkait dengan bagaimana kita sekarang, Lilah sekarang, apa yang bisa kita sampaikan untuk Lilah Lover. Boleh waktu dan tempat yang pertama dulu sebelah kiri dulu. Utusan deh. kayaknya. Untuk Lilah lovers. Iya, utusan aja dari lah. mungkin Utusan, atau utusan boleh. Kayak gini. Jago ngomong kok. dari Sekolah kan dilatih untuk ngomong. dari sejarah gimana menjalani kehidupan Dajun dari dulu, gimana papa, gimana mama hingga sampai sekarang seperti ini adanya, dan ternyata keluarga juga masya Allah masih tetap solid ya kan, karena nggak banyak ini sebuah harta berharga setelah menikah tetap masih bisa saling sayang satu sama lain gitu loh. Ini kan adalah bentuk edukasi kita kepada Lila Lover. Lilah lovers. Iya, jangan cakep-cakep banget ya, nanti enggak. kegeser Kegeser ya. status. Kan sudah ada kemarin sih hostnya BRI siapa? Bagus. Yang pertama tentu kami Ijul mewakili Uda dan Lili menyampaikan terima kasih banyak. Mama, Papa almarhum bahagia di sana. Amin. Kami akan selalu bikin Papa bahagia pastinya. Amin. Kan pasti bikin Mama bahagia. Sebenarnya terima kasih aja tuh nggak mewakili apa yang telah Papa Mama berikan kami ya, Kita semua. untuk kami jadi seperti ini. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan memang terima kasih ya. Jadi memang itu yang kami harus sampaikan. Makasih banyak Ma, sehat selalu, selalu ada buat kami, selalu jadi pemersatu kami, selalu jadi bundo bagi kami. Memang bundo ya, dari bundo bagi kami dengan arti kata luar dan dalam gitu. Dan kami nggak akan berdaya apa-apa kalau mama sakit, mama ini gitu. Jadi bahagia terus aja mamanya gitu ya. Dan untuk Lilah lovers jangan lupa sayangi ibu, sayangi ayah ya. Mau jadi apapun nanti teman-teman orang tua dari anak-anak di luar sana itu nggak akan mungkin kalau nggak ada Supporting dari mama dan Papa. papa kita gitu. Jadi nanti ada yang bilang kan konsep ideal mama papa kita kan nggak ideal, enggak itu semua punya caranya masing-masing, punya versinya masing-masing, dan nggak ada orang tua yang nggak pingin ngeliat anaknya sukses. Jadi ya dan papa udah ninggalin sekolah, dan sekolahnya juga sekarang dikelola dengan baik, berkualitas, dan bisa jadi kepercayaan bagi Lilah lovers di luar sana untuk nitipin anak-anaknya di sekolah, sehingga nanti bisa tumbuh dan kembang bersama dengan guru-guru yang berkualitas dan sayang sama anak-anak. Jadi nggak hanya ngajarin tapi ngedidik juga sepenuh hati. Dan kami titip ke Lili karena memang saat ini mau nggak mau ya, karena di Padang cuma Lili, kami kan anak rantau semua nih ya. Padang saat ini Lili, dan pasti papa sedih kalau sekolahnya nggak maju gitu ya. Pikirin aja
ini sesuatu yang buat bikin papa selalu tersenyum di sana gitu. Jadi walaupun kami nggak terlihat selalu ada buat bantu Lili, tapi pada saat nanti kondisi pun apapun itu gitu, kami pasti akan ada gitu. Untuk saat ini kami trust dan kami percaya bahwa sekolah ini bisa semaju ini karena bagaimana Lili bisa menangani dan mengelolanya dengan baik gitu sih. Amin. Tepuk tangan dulu dong Mila Lover, alhamdulillah. Jadi ternyata di balik bertumbuhnya Lilah yang kita lihat seperti sekarang, ada orang-orang hebat di belakangnya, mulai dari inisiasi, dan ini adalah cita-cita luhur dari kakek Lilah bahwa beliau sangat peduli untuk mendidik generasi ya. Nenek ya, karena bagaimanapun orang tua itu pada dasarnya adalah ingin membentuk generasi yang akhlakul karimah pastinya, dan juga akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi juga untuk masyarakat. Dan semoga spirit ini tetap bisa sama-sama kita jaga dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, karena inilah yang akan menjadi insya Allah penolong kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti tentu untuk Lilah Lover semua, THR nanti kita bisa amankan, kita bicarakan di belakang. Yang pasti semua yang sudah tergabung di perguruan Lilah insya Allah akan dikawal oleh insya Allah orang-orang hebat dan berdedikasi dengan hati. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebuah quote untuk menutup kebersamaan kita bahwa keluarga adalah awal dan akhir dari kehidupan kita, dan dengan cinta dan support sistem keluarga, jatuh bangun akan bisa kita hadapi. Untuk itu tetaplah cintai keluarga, cintai orang tua, dan silaturahim antara sesama saudara itu tidak akan pernah putus, dan itulah yang akan membuat kita bahagia sampai kapanpun. Tetap jaga silaturahim. Saya Kak Fitros, Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, ada unek-unek yang belum diselesaikan. Kayaknya Dajun. Udah. Bisa. Masih bisa.